Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Perkenalkan, nama saya Natasha Adelina Malilak. Saya dari Prodi Pendidikan Fisika kelas B. Saya akan melanjutkan membuat video pembelajaran saya yang kedua, yaitu tentang dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. Pada video sebelumnya saya sudah membahas tentang pengantar pendidikan Pancasila. Maka di video kali ini, yang kedua ini, saya akan membahas tentang dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. Maka sebelum itu kita harus tahu tentang apa itu pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila adalah merupakan sekumpulan materi didikan dan pengalaman akan Pancasila sebagai dasar negara dan menanamkan ideologi Pancasila itu sendiri, yaitu kepada anak-anak didik atau pendidikan Pancasila, yaitu pendidikan nilai-nilai yang membentuk sikap dan perilaku positif manusia atau mahasiswa sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nah, pendidikan Pancasila yang bermaksud untuk mengembangkan wawasan kebangsaan, kesadaran bernegara, dan sikap menghargai perbedaan dalam kerangka Bhinneka Tunggal Ika. Baik, submateri yang berikutnya adalah dinamika pendidikan Pancasila. Nah, dinamika pendidikan Pancasila adalah konsep yang mengacu pada proses perkembangan dan penyesuaian nilai-nilai dasar Pancasila dalam menghadapi berbagai perubahan dan tantangan zaman. Pendidikan Pancasila juga mengalami dinamika sering dengan perkembangan zaman dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia. Nah, dinamika pendidikan Pancasila dapat terlihat dari beberapa aspek, antara lain pendidikan Pancasila dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu yang pertama adalah aspek histori, di mana pendidikan Pancasila mulai diperkenalkan sejak masa kemerdekaan sebagai upaya yang mempersatukan bangsa yang beragam, dan pendidikan Pancasila kemudian mengalami pasang surut selama masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Yang kedua adalah aspek kulikuler, di mana pada awalnya pendidikan Pancasila diberikan secara terpisah dengan mata pelajaran lainnya. Namun sejak tahun 2013, pendidikan Pancasila disatukan dengan pendidikan kewarganegaraan dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau biasa disebut dengan PPKN. Yang ketiga adalah aspek metodologis, di mana pada awalnya pendidikan Pancasila menggunakan metode ceramah dan hafalan yang bersifat dogmatis dan monologis. Namun sekarang pendidikan Pancasila menggunakan metode diskusi, simulasi, role play, studi kasus, dan lain-lain yang bersifat interaktif dan biologis. Yang ketiga adalah tantangan pendidikan Pancasila. Tantangan pendidikan Pancasila merujuk pada hambatan dan kesulitan yang muncul dalam implementasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem pendidikan Indonesia. Pancasila adalah dasar filsafat negara Indonesia, dan pendidikan Pancasila bertujuan untuk membentuk karakter dan moral bangsa, warga negara yang sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Beberapa tantangan yang mungkin dihadapi dalam konteks ini termasuk tantangan pendidikan Pancasila. Yang pertama adalah implementasi nilai-nilai Pancasila, di mana tantangan ini memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, keadilan sosial, demokrasi, dan persatuan nasional benar-benar terwujud dalam kurikulum pengajaran dan kehidupan asri sehari-hari di lingkungan pendidikan. Yang kedua adalah kontekstualisasi nilai-nilai. Yang dimaksud di sini adalah menyesuaikan cara-cara penyampaian nilai-nilai Pancasila agar sesuai dengan konteks zaman dan kebutuhan masyarakat modern tanpa menghilangkan esensi dan nilai-nilai aslinya. Yang ketiga adalah perlibatan masyarakat, di mana tantangan dalam mengajak partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung dan melibatkan diri dalam pendidikan Pancasila, sehingga nilai-nilai tersebut tidak hanya diaplikasikan di sekolah tetapi juga di lingkungan yang sosial yang lebih luas. Yang keempat adalah konsistensi implementasi. Menjaga konsistensi implementasi nilai Pancasila di semua tingkatan pendidikan, mulai dari tingkatan yang dasar hingga tingkatan yang tinggi dalam pendidikan. Mulai membuat proses pendidikan benar-benar menciptakan warga negara yang mencintai dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Yang kelima adalah pelatihan guru. Memastikan bahwa para pendidik memiliki pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai Pancasila dan mampu mentransfernya dengan baik kepada generasi muda. Yang keenam adalah evaluasi efektif. Menyusun mekanisme evaluasi yang efektif untuk mengukur sejauh mana pendidikan Pancasila mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Yang ketujuh adalah integrasi dengan nilai lokal. Mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dengan nilai-nilai lokal
yang ada di berbagai daerah di Indonesia, sehingga pendekatan pendidikan ini tidak relevan dan diterima secara luas. Mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan kerjasama antara pemerintah, lembaga pendidikan masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan bahwa pendidikan Pancasila tidak hanya menjadi formalitas, tetapi juga benar-benar menciptakan generasi yang berakar dan nilai luhur Pancasila. Sekian video pembelajaran dari saya tentang dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. Jika tidak mengerti, mohon ditanya, jangan pergi untuk mencari yang baru. Terima kasih.